Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di sini Tasya. Di video kali ini aku masih mau ngelanjut ngebahas dari perkuat surat lamaran kerja kamu. Tapi di video kali ini aku bakal fokus ke CV. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa diklik tombol like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat bikin video selanjutnya. Nah, teman-teman, kan aku udah ngebahas tuh di video sebelumnya tentang perkuat surat lamaran kerja kamu. Sekarang aku mau lanjut ngebahas CV. CV merupakan salah satu dokumen penting yang sangat krusial dalam melamar pekerjaan. Kenapa? Karena di CV ini akan terdapat riwayat-riwayat dari dirimu yang mengkomunikasikan dirimu kepada penerima kerja. Jadi, perusahaan itu harus bisa dapat informasi sebaik mungkin dari CV kamu tentang yang menggambarkan diri kamu itu sebenarnya gimana. Aku yakin banyak dari kalian yang masih struggle, yang masih berjuang mencari pekerjaan, karena aku juga pernah merasakan hal yang kayak gitu. Jadi di video kali ini aku lebih mau ke sharing gimana tips-tips dari aku supaya CV kalian makin bagus dan seinformatif mungkin. Menurut aku CV itu nggak harus yang muluk-muluk dan bagus-bagus banget atau yang jago-jago desain banget, enggak. CV itu menurutku harus lebih ke seinformatif dan menggunakan bahasa yang tepat. Kita mulai dari informasi pribadi. Nah, informasi pribadi ini ya kita semua udah pada tahu ya, kurang lebih kayak nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor handphone, sampai alamat email. Nah, untuk nomor handphone sampai alamat email jangan lupa dicantumin, karena itu merupakan cara dari mereka perusahaan untuk menghubungin kalian. Kalau misalnya nggak kalian cantumin, gimana mereka mau hubungin kalian? Nah, setelah itu kita masuk yang paling base atau paling dasar, itu adalah latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan ditulis nama sekolahnya apa, kemudian berapa masa kalian belajar, tahun ajarannya dari tahun berapa ke berapa. Kemudian menurut aku sarannya ditulis 2 pendidikan terakhir aja. Jadi kalau misalnya kalian lulusan sarjana, berarti kalian bisa masukin sarjana kalian sama sertifikat sekolah SMA atau SMK. Kalau misalnya kalian lulusan SMA atau SMK, kalian bisa ngelampirin sertifikat SMA, SMK, dan sertifikat SMP. Nah, itu masuk ke latar belakang pendidikan. Kemudian jangan lupa dicantumin apa yang kalian belajar, atau apa hal yang kalian dapatkan, atau apa hal yang kalian lakukan selama masa di sekolah. Kalau aku contohnya, misalnya aku selama di sekolah aku pernah menjadi wakil ketua OSIS. Kemudian ketika yang SMK aku tulis aku lulus dengan nilai segini-segini. Pokoknya hal menonjol apa yang bisa kalian komunikasikan di latar belakang pendidikan kalian itu. Cukup tulis satu kesimpulan yang paling terbaik aja. Kemudian kalau misalnya saya nggak ada prestasi nih, nggak ada ikut kegiatan juga, nilainya juga nggak bagus-bagus amat. Nah, pastinya kalian pernah mendapatkan belajar sesuatu selama masa sekolah kan. Misalnya nih, saya terbiasa menggunakan komputer serta sudah mahir dalam menggunakan Microsoft. Nah, itu kan poin-poin yang bisa kalian jadi bahan tambahan buat kalian dalam menginformasikan latar belakang pendidikan kalian. Selain dari latar belakang pendidikan, kemudian masuk ke kepanitiaan atau organisasi. Kepanitiaan dan organisasi itu sama aja, cuman kepanitiaan dan keorganisasinya ini kalian tuliskan deskripsi kecil, lebih cenderung ke apa yang kalian kerjakan ketika kalian menjabat atau menjadi panitia di kegiatan tertentu. Jadi kalau aku cantumin, misalnya kalau aku jadi ketua, aku bertanggung jawab dalam mengurus serangkaian kegiatan. Nah, itu sebagai contoh. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya organisasi atau kepanitiaan, ya berarti nggak usah dimasukin. Cuman akan lebih bagus kalau misalnya kalian punya organisasi atau kepanitiaan. Kemudian kita lanjut ke kolom hobi. Hobi atau ketertarikan kamu jangan lupa dicantumin. Kenapa? Karena di sini supaya perusahaan bisa menilai kamu orangnya adalah punya rasa ingin tahu,
punya rasa ingin tahu. Kenapa? Ketika kita punya hobi, kita pasti tertarik pada suatu bidang tertentu. Tandanya kita punya rasa ingin tahu kepada bidang tertentu tersebut. Berarti kita punya semangat loh. Nah, perusahaan suka orang dengan orang-orang energik seperti ini. Dan kalau bisa, hobi kamu itu yang bisa mendukung diri kamu. Misalnya hobi aku membaca. Di situ aku deskripsikan dengan membaca, aku menambah pengetahuan serta merasa wawasanku menjadi lebih luas. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya deskripsi yang kira-kira bisa mendukung diri kalian, ya cukup dicantumin hobi kalian itu apa aja. Menurut aku cukup tulis 3 aja, maksimal 3. Oke, selanjutnya ke latar belakang pekerjaan atau riwayat pekerjaan. Nah, ini khusus buat kalian yang udah pernah punya pengalaman bekerja. Nah, aku sama aja aku tulisnya. Jadi nama, jabatan, kemudian masa kalian kerja itu berapa lama, dari Januari tahun berapa sampai bulan tahun berapa. Nah, selama bekerja itu kalian tulis di situ job desk kalian tuh apa aja sih. Cukup tulis 3 job desk paling utama atau yang kira-kira paling menonjol menurut kalian. Kalian juga bisa nulis dengan apa yang kalian pelajarin selama masa bekerja. Misalnya aku tulis di situ, aku bertanggung jawab mengurus satu rangkaian kerja kasir. Kemudian selama bekerja aku dituntut untuk bisa harus teliti, rapi, bersih. Nah, kemudian aku selama bekerja saya belajar banyak tentang cara melayani customer dengan baik. Nah, di situ kan kita bisa ngasih tahu tuh informasinya. Oh, aku udah belajar banyak loh di perusahaan ini. Oh, aku tanggung jawabku seperti ini loh. Jadi aku udah terbiasa dengan hal seperti ini gitu. Tapi buat kamu yang nggak punya latar belakang pekerjaan, yang harus kalian tonjolkan adalah riwayat pendidikan dan kepanitiaan selama masa sekolah. Kenapa? Ya karena kalian nggak punya riwayat pekerjaan. Jadi apa yang bisa kalian tonjolkan? Ya selama masa sekolah apa nilai-nilai atau pelajaran yang bisa kalian dapatkan selama masa sekolah. Itu dia. Dan aku mau ingetin ke kalian, jangan lupa untuk pola 10, 5, 1. Apa aja? Itu 10 kalian antar lamaran, 5 lamaran kalian dibaca, dan 1 yang dipanggil interview. Jadi buat kalian yang lagi sedang mencari kerja, melamar pekerjaan sampai puluhan itu hal yang biasa. Dan yang dipanggil interview itu hanya segelintir, itu juga adalah hal yang biasa. Karena aku juga pernah ngerasain itu. Jadi aku ngelamar kurang lebih 30 perusahaan dan yang dipanggil 3 interview. Dan alhamdulillah ketiganya aku dipanggil bekerja. Nah itu dia, selebihnya aku mau kasih lagi tips tentang cara interview. Tapi setelah dari video ini, tetap semangat buat kalian yang lagi mencari kerja. Semoga kalian bisa langsung nemuin rezekinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.